Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita berupa nikmat, berupa nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bersyukur dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang 5 peranan yang dimiliki oleh wanita. Nah, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, wanita itu memiliki 5 peranan. Yang pertama itu adalah peranan sebagai hamba Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah itu memiliki peranan yang cukup penting, dan Allah menjadikan kita itu sebagai hamba yang baik. Allah itu memiliki hak atas diri kita, yaitu berupa untuk diibadahi. Allah juga menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah, yang mana itu sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita ingin menjadi wanita yang soleha itu kita hendaklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu ada peran wanita sebagai seorang anak. Nah, di sini kita semua adalah anak dari orang tua kita, betul Ibu? Nah, kita ini anak dari orang tua kita. Banyak orang tua kita di sini yang mungkin sudah pergi lebih dahulu, dan lalu bagaimana cara kita untuk bisa berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Salah satunya yaitu adalah dengan bersedekah atas namanya. Jadi ketika kita ingin menjadi wanita yang soleha, wanita yang baik, dan berusaha untuk berbakti kepada orang tua yang tidak ada atau sudah tiada, itu salah satunya adalah dengan bersedekah atas namanya. Kemudian yang ketiga itu ada peran wanita sebagai seorang istri yang soleha. Ketika kita menginginkan menjadi seorang perempuan yang baik, itu bisa menjadi istri yang soleha. Juga tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi fasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dikatakan wanita yang soleha adalah wanita yang taat kepada Allah, wanita yang menjaga diri ketika suaminya itu tidak ada bersamanya, wanita-wanita yang amanah, yang mampu dipercaya oleh suaminya, dan kemudian wanita yang dibuat baik karena ketaatannya kepada Allah. Jadi itulah wanita yang soleha tadi. Jadi ketika kita ingin menjadi perhiasan, pastikan diri kita itu taat dan patuh kepada suami selama suami itu menyuruh dalam hal kebaikan, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Dan ketika dia bisa menjaga diri dan harta suaminya, dia bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Kata Rasul, istri-istri solehah bisa masuk pintu surga dari pintu mana saja, asalkan dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian taat dan patuh kepada suami selama suaminya menyuruh pada hal kebaikan. Jadi itu tadi. Kemudian yang keempat, tugas kita sebagai seorang ibu yang baik. Nah, di sini madrasah pula atau madrasah pertama bagi anak-anak ini adalah seorang ibu. Anak-anak kita ini lahir dalam keadaan fitrah.
kitalah yang menjadikan mereka itu anak yang lain-lain, maksudnya yang memiliki kemampuan berdasarkan potensinya nantinya gitu. Anak-anak kita ini adalah peniru terbaik di muka bumi ini. Mereka bisa mendengar dan meniru, terus melihat dan meniru. Pastikan wahai ibu sekalian, ku anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka yang mana dan keluargamu yang mana dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi ketika kita menginginkan anak kita itu bisa menghafal Al-Quran, pastikan kita juga sebagai seorang ibu itu bisa belajar Al-Quran juga. Ketika kita menginginkan seorang anak yang rajin ke masjid, pastikan seorang ayahnya atau bapaknya itu bisa selalu mengajaknya untuk pergi ke masjid. Wanita sebagai perhiasan, kita menjalankan tugas sebagai seorang ibu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu sebagai seseorang yang mengajak orang lain itu dalam hal berbuat kebaikan. Jadi kita ini di masyarakat tidak hidup sendiri, kita hidup bersosial, kita masih membutuhkan orang lain. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai seorang hamba yang mampu mengajarkan kebaikan atau mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya ini masa sesungguhnya manusia itu benar-benar mengalami kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh dan peduli kepada yang lainnya, menasihati orang lain dalam ketaatan, menasihati orang lain dalam kebenaran, kemudian menasihati orang lain dalam kesabaran. Jadi ketika kita menginginkan menjadi seorang wanita yang baik, seorang wanita yang solehah, itu selalu mengajak orang lain untuk terus berbuat kebaikan, mengajak orang lain dalam hal kebaikan. Jadi itu akan menjadi hal positif bagi kita. Jadi dalam peran yang dimiliki wanita ini ada 5. Yang pertama tadi apa, ibu-ibu? Yang pertama sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua sebagai anak. Lalu yang ketiga sebagai istri yang solehah. Terus yang keempat sebagai seorang ibu yang baik, dan yang terakhir itu sebagai wanita bersama sosial. Ya, selalu memberikan kebaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya